Jalankan perintah Ferdy Sambo, pelanggaran pidana Baradae berpeluang gugur. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 115 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas universitas, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu, bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, selain ahli psikologi, saudara saksi tadi sudah saya tanyakan, sudah membaca berita acara pemeriksaan dari saksi-saksi juga terdakwa. Dalam pemeriksaan persidangan ini juga disampaikan beberapa keadaan-keadaan fisiologis dari terdakwa pada saat rangkaian mulai peristiwa itu tanggal 7 adanya laporan disampaikan, kemudian tanggal 8 ketika ketemu dilaporkan secara lengkap kepada saudara Ferdy Sambo. Kemudian beberapa saksi menyampaikan bahwa saudara Ferdy Sambo menangis, kemudian dalam keadaan bergetar tubuhnya, dan itu berlangsung di beberapa waktu setelahnya sampai dengan kemudian terjadi peristiwa penembakan. Bahkan setelah peristiwa penembakan itu, apakah keadaan-keadaan dari keterangan saksi-saksi tersebut itu bisa menjadi salah satu gambaran bagaimana untuk mengukur keadaan sikap pelaku pada saat itu? Mungkin Bapak tadi sudah ahli menerangkan keahliannya, bahwa barusan aja dia katakan bahwa ahli ini hanya bisa menjelaskan tentang pemidanaan. Walaupun kalau terkait dengan sifat batinnya itu bisa dijelaskan ada ahli lain. Jadi tolong Pak, jangan ditanyakan terkait dengan kejiwaan kepada ahli ini, karena dia tidak berkompeten untuk itu. Demikian Bapak. Itu membiarkan ahli menjawab dulu, kalau memang kita yang menilai. Silakan. Baik, saya tadi mengatakan circumstances, hal-hal yang menyertai saat pelaku memutuskan kehendak dalam situasi tenang. Oke, ada saksinya enggak ya? Kalau ada saksi, di mana saksi itu bisa memberikan keterangan? Maka ini tidak terlepas dari adanya perintah jabatan, itu tidak lepas dari adanya doktrin militer. betul. Nah, tadi kalau ahli mengatakan bahwa hal tersebut, coba di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 103 kalau nggak salah itu. Iya. Kalau saya salah mohon ditegur majelis. Jadi pasal 103 KUHP itu ada beberapa yang tentang kewajiban prajurit bawahan melaksanakan perintah atasan. Nah, ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer. Satu, bahwa prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas. Perintah dinas. Ini jelas termaktub di dalam pasal 103 ayat 1 KUHPN pidana militer. Nah, oleh karena itu, kenapa saya kaitkan dengan doktrin tadi, bahwa selama ini di Indonesia adalah bahwa perintah jabatan itu adalah doktrinnya doktrin militer. Ini kalau ini pendapat saya. Jadi kalau tadi mengatakan, saya rasa ahli pasti akan sependapat. Nah, namun ada ketentuan-ketentuan di dalam pasal itu, ya. Ada ketentuan-ketentuan terkait masalah itu, yaitu satu, disampaikan oleh atasan yang berwenang. Tadi ahli sudah menyebutkan. Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Albert Aris menilai unsur pidana yang didakwa kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat bisa dihapuskan. Sebab menurut Aris, pada hakikatnya Richard hanya menuruti perintah atasannya, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo, buat menembak Yosua. Pada hakikatnya orang itu tidak boleh membunuh, orang itu tidak boleh merusak barang milik orang lain dan mengambil milik orang lain. Tetapi karena perintah tersebut, elemen dari perbuatan melawan hukum itu dihapuskan.